Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk para sahabat. Bersua kembali dengan saya Tony Aditya yang bukan siapa-siapa dan juga saya Hendri Cokrokusumo yang juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang kalau boleh berbicara. Ini ngobrol sama Cokro rasa lah ya. Alhamdulillah saya ini main di tempat Mas Tony ini. Diwedangi diuduti lah seger. Nah ini Mas Cokro ya, tempo hari saya dapat undangan ini di suatu pertemuan. Saya merasa bukan siapa-siapa ya terus anunya apa, duduknya ya mandan melipir lah kayak gue merasa bukan siapa-siapa. Nah ini kok ada teman ini, Mas ada Joko ini, Joko ngarep loh ini. Saya bilang, aja loh, aku kan bukan siapa-siapa. Aja kayak gitu, aja itu kita sama lah. Nah ini terus saya jadi ingat ini Mas Cokro, bahwa dalam falsafah Jawa ini, bahasa Jawanya ini, bebandeknya ini ojo mbedake sak podo-podo. Nah ini kalau dalam bahasa Banyumas ini ada cokan bedakna sepada-padane menungsa gitu. Nah ini dalam falsafah Jawa ini ojo mbedake sak podo-podo. Nah kalau bahasa Banyumas ini ya ada cokan bedakna karo sepada-padaning manungsa. Ini gimana ini Mas Cokro? Istilahnya di dalam konsep filosofi Jawa aja bedakna sapa-sapa, artinya kita seperti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak melihat kosi sapa nyongki sapa. Tetapi memang di dalam prakteknya sangat sulit. Contohnya 17-an Agustus misalkan, kita diundang di alun-alun misalnya sama apa wani jago ngaro bupati ini, nek ora dianun ya mbok. Padahal dia dulu ibaratnya kan meminta dukungan kita kepada rakyat. Tapi ada aturan protokoler yang membedakan itu ya. Sebetulnya mungkin beliaunya sendiri juga atau seorang presiden atau pejabat negara segala kepenginnya ya tidak membeda-bedakan, tetapi ada aturan mainnya dalam protokoler itu, dan kita harus pahami bahwa memang kita tidak bisa serta merta aja bedak-bedak kena pada titai Gusti Allah kok apa sih pangkatmu apa ini. Ya tapi kita harus paham juga nyong sapa kok sapa. Artinya kita tetap kudu bisa ngrumangsani ya Mas. Iya, rumangsa bisa. Bisa rumangsa. Aja rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa. Nah, ini kan kayak tadi saya ngomong itu dalam undangan pertemuan itu, saya aku ngrumangsani bukan siapa-siapa ya melipir ya, tapi ternyata ada teman yang meskipun dia punya kedudukan, jabatan, Mas sejarah ngono loh, ini kan artinya bukan kita yang, bukan kita yang artinya nyong, bukan siapa-siapa itu kudu pada korokoya, tidak bisa seperti itu ya. Dari timbul dari diri kita dulu. Rumangsani kan sing bisa rumangsa. Bisa rumangsa. Rumangsa aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa kan itu kalau dikaitkan dengan tadi ya jam bedak-bedakna kan ya gitu. Dalam arti yang sangat luas sebetulnya gini. Kita tidak boleh ada unsur sara ya. Suku, agama, ras dan antar golongan. Tupeh nyomong Jawa ora gelem sarung karo wong Papua, ora gelem karo wong Kalimantan, ora gelem karo wong Sumatera ngono. Nah itu kita itu NKRI harga mati. Ya kan? Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Beda-beda tapi tetap satu. Nah itu gitu. Jadi yang secara luas, secara ketatanegaraan bahwa kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan. Nah,
itu jangan sampai sara itu diunggulaken ya wong kita. Lah nyomong Jawa dia bebok kumpul karo kok atau wong bukan Jawa. gini yang gitu lebih ekstrem lagi kalau golongan kanan, Mas. Golongan kanan itu lebih ekstrem lagi karena beda mazhab misalkan. Kok karo aku kok nyong Islami kayak gini, kok Islami kayak gue. Dan terus nanti dia mempertentangkan, wah kok wis ora paham karo mazhabnya, kok berarti kafir kok lah itu mengkafir-kafirkan orang kan yang nggak bisa gitu ya meskipun katakanlah kan ada juga apa namanya orang-orang bukan orang-orang artinya ada juga apa namanya semacam apa ya katakanlah omongan yang orang genah ini gitu ya peta tidak agama tidak serumpun terus bebaya jangan seperti itu nggak boleh ya sebetulnya nggak boleh kalau menurut syariat Islam ada nggak kayak gitu Mas Cokro artinya tidak boleh bergaul dengan yang selain agama. Kalau nggak salah di surat An-Rum artinya begini nih. Dan sesungguhnya aku ciptakan manusia bersuku-suku bangsa untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nah itu ya. Jelas banget kan. Terus nanti di situ pun agama sudah dibatasi. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sudah. Nah, saling menghormati. Iya. Kita bukan negara agama. Karena kita lagi masih dalam bulan Agustus ini, jadi kita tentu harus membangkitkan patriotisme lagi. Betapa kita dulu mempertahankan kemerdekaan, mengusir penjajah dengan darah dan air mata dan perjuangan tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan bersatu pada mengusir penjajahan. Nah, yang artinya mari kita bersama pererat rasa persatuan dan kesatuannya. Kok kayak anak kerusuhan kok kayaknya seneng temen, nah itu yang nggak boleh seperti itu. Sebetulnya terutama diri kita sendiri ya, meskipun bukan siapa-siapa ya tetap saja bahwa kita berteman dengan siapapun juga ya sederajat karena meskipun ada secara protokoler tadi Mas Cokro bilang tetap ada perbedaan ya saling rumangsa ya. Saya yang rumangsa bukan siapa-siapa ya aja gembelengan apa jenenge peta bupatine lho kan padha bae penginyongan gitu terus Pak Bupati saya duduk sebelahnya Pak Bupati ya jangan seperti itu kan. Saya jadi ingat ini Mas, waktu penjenengan masih punya di Radio Valeria kan di situ jenengan punya ruangan khusus direktur gitu loh. Saya kan nggak berani kalau tidak Mas Tony yang ngajakin. Nih Mas Cokro masuk gitu. Saya nggak walaupun saya di situ sebagai narasumber ya di satu radio itu narasumber, tapi ketika saya juga harus tahu diri loh, membatasi. Oh iya benar, kecuali waktu kan Mas masuk sini. Nah, saya baru kan. Nah, ya itu yang namanya etika itu. Nah, seperti tadi yang saya contohkan itu katanya Pak Bupati korsine kosong sebelah Pak Bupati ini atau Pak Camat lah kata Bupati mandan keduburan Pak Camat Pak Lurah lah ya. Itu ujung selonong Pak Lurah saya duduk sini ya. Meskipun beliaunya silakan tapi kan ora etis saya sendiri wong Tony udu sapa-sapa bukan siapa-siapa gembelengan temen njaluk jagong nang arep dawah kan kecuali diundang sini Mas Tony duduk sebelah sini itu lain persoalan kan gitu ya tapi yang jelas dari diri kita sendiri dulu rumangsani disit kan gitu meskipun dalam falsafah Jawa ojo mbedake sak dan karo sak podo-podo aneh gitu loh ya itu tetap ada unggah-ungguh tetap ada ya Mas Cokro ya Mono seorang kalau dalam misalkan dalam kerajaan ya seorang atau seorang prajurit terus langsung ngadep rajanya wijil-wijil terus tampanu duduk di sebelahnya nantinya mungkin ditusuk karo ajudan gitu nggak bisa kan. Dan angka ungguh seperti itu sebetulnya tidak hanya di falsafah Jawa, tapi di seluruh Nusantara, seluruh NKRI itu unggah-ungguh itu ada ya. Hanya saja kebetulan
saya yang bukan siapa-siapa dan juga Mas Cokro juga bukan siapa-siapa, kebetulan wong Jawa ya, anggahunya orang Jawa kan gitu. Beda mungkin ini tetap ada perbedaan antara unggah-ungguh orang Jawa dengan orang Bali, orang Sumbawa, unggah-ungguhnya beda tapi tetap ada kan ya. Meskipun falsafah Jawa mengatakan ojo mbedake karo sapodo-podo kan kayak gitu lah. Hanya saja tentu yang punya kedudukan ya terus bagus. Nah, gitu yang kan. sekarang jadi problem sekarang ini, kebetulan kita orang hukum itu, kan sekarang itu hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Buktinya, tadi saya melihat itu ada bekas pejabat di salah satu departemen di Borgol masih kayak ini dada, kan tidak, kayaknya. Ya. Tidak menimbulkan takut apa malu apa malah kayak gagahin dada ini tidak empati ini. Nah iya maka dari itu katakanlah itu katakanlah bagi kita yang saya terutamanya bukan siapa-siapa lah harus ada pikir ngasih hal-hal kayak gitu loh, maksud saya seperti itu Mas Cokro. Tapi paling tidak kalau kita punya angga-ungguh, punya rasa bisa rumangsa aja rumangsa bisa nanging bisa rumangsa itu kita pegang teguh, artinya buat jalan hidup dan kehidupan kita, tentu saja hal-hal seperti itu tidak akan terjadi Mas Cokro, karena aku ngrumangsani ya kayak tadi Mas Cokro bilang aku ngrumangsani, jadi katakanlah meskipun dalam hukum kan ada praduga tak bersalah kan tetap ada itu, meskipun ya katakanlah itu merasa dadah-dadah merasa punya praduga tidak bersalah, tapi ya kalau bisa ya rumangsane wong aku lagi di Borgol ya aja gembelengan tetap gitu. Ini kaitannya dengan ojo rumangsa bisa nanging bisa rumangsa dikaitkan dengan ojo aja bedake karo sapoda-pada. Nah ini kan tetap terkait itu Mas Cokro ya, artinya angga-ungguh dan lain sebagainya, etika dan lain sebagainya itu tetap terkait dengan falsafah yang meskipun hanya kulitnya kami obrolkan ini, ya mohon dimaafkan, tentu saja mohon dimaklumi karena saya bukan siapa-siapa, Mas Cokro juga bukan siapa-siapa ya. Kembali lagi hanya kulitnya saja yang bisa kami sampaikan. Meskipun demikian, dengan segala penuh harap dari saya yang bukan siapa-siapa dan Mas Cokro bukan siapa-siapa, obrolan kami ini ada guna manfaatnya bagi kita sekalian, dan tentu saja tetap selalu kami harap Anda berkenan untuk memberikan komentar, baik itu saran, kritik maupun masukan, dan jangan lupa berkenan untuk subscribe, like, syukur, di-share ke grup-grup WA penjenengan. Gitu ya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini dari saya yang bukan siapa-siapa dan juga Mas Cokro yang bukan siapa-siapa. Akhirul kalam, semoga apa yang tersaji banyak ada guna manfaatnya bagi hidup dan kehidupan kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.